Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel Shiba XH Army. Kali ini kita akan masih membahas mengenai XIC ya. Nanti kita akan membuat video atau pembahasan terpisah mengenai Shiba Inu. Soalnya ini masih saya coba mendalami mengenai bagaimana perkembangan dan juga histori dari XEC ECAS ya. Langsung saja kita mulai ya analisisnya. Ini kita akan menganalisis melihat dari pengaruh harga BTC Bitcoin terhadap harga ECAS XEC. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini saya membuat gambarannya. Dilihat dari perubahan atau kenaikan harga dari Bitcoin. Kita lihat mulai dari Juli, karena ECAS ini kan rebrandingnya mulai Juli ya. Sini kita lihat pada bulan Juli 2021 harga Bitcoin ini adalah rata-rata adalah 500 juta koma sekian ya, dan itu mempengaruhi juga ke harga XEC. XEC harga start awal adalah 0,000, nolnya ada 4, 20 ya, 25 atau 20, itu naik turun. Kalau dirupiahkan sebesar 0,3 sekian rupiah ya. Nah, untuk pengaruhnya sendiri di rata-rata di bulan Juli kenaikannya sebesar 15% dibandingkan dengan harga Bitcoin yang naik kalau nggak salah bulan Juli sekitar 5% atau berapa, 3 atau 5% ya. Kemudian lanjut ke Agustus. Agustus ini pengaruh harga Bitcoin naik ke 600 juta, 662 juta sekian, dan harga XEC rata-rata adalah 1,7 rupiah atau 0,00030 atau 50, saya lupa, sekitar itu. Kalau dirupiahkan 1,7, intinya rata-ratanya segitu. Nah, ini menarik adalah pengaruh kenaikan BTC dari Juli rata-rata 500 juta ke Agustus naik ke 600 juta, selisih 160 jutaan ya. Nah, sedangkan XEC menariknya lagi naik lebih tinggi ya. Kalau 0,3 ke 0 ke 1 itu sekitar 100%an ya, 100%. Tapi ini kita ambil rata-rata dan ketemu di bulan Agustus tanpa membandingkan dengan Juli ya, khusus 1 Agustus dan 31 Agustus itu rata-rata adalah 1,7. Tapi untuk harga tertinggi Agustus itu tidak 1,7 ya, kalau nggak salah berapa, 3 atau sampai 4 rupiah ya, kalau nggak salah 3 atau 2 rupiah, lupa. Tapi untuk rata-rata di bulan Agustus aja itu 84% kenaikannya. Lalu kita menginjak ke bulan September, yaitu bulan ini. Di video kali ini dibuat itu 669. Selisihnya nggak terlalu beda jauh dibandingkan dengan bulan Agustus. Ini rata-ratanya ya. September itu kalau dasar tertingginya adalah 750 juta tertingginya, dan terendahnya sekitar berapa ya, sekitar 600 atau 590-an ya. Tapi saya ambil rata-rata sekitar ketemunya 669 jutaan. Nah, untuk XEC sendiri mengalami kenaikan yang cukup pesat, ini sekitar 3,3 rupiah rata-rata. Kalau di yang tertingginya ATH-nya itu sekitar 4,6 rupiah ya, atau 5
rupiahan gitu ya. Ini kok di rata-rata naiknya 18% dari start 1 September ya sampai terakhir ini 30 ya, 30 September. Di video kali ini dibuat, nanti juga akan diupload di hari ini juga 30 September. Untuk Oktober, November, Desember belum bisa kita analisis karena belum masuk bulannya ya. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, kita flashback ke belakang ya untuk performa Bitcoin dan eCash. Ini kita lihat dari terendahnya Bitcoin ini di Coin Market Cap ya. Saya menjadikan sumber patokannya adalah CMC, itu terendahnya 700.000 rupiah ya, atau kok didolarkan sekitar berapa ya, sekitar $40 atau $50 ya, segitulah ya. Untuk eCash sendiri terendahnya adalah 0,37 rupiah. Ini terjadi di 9 Juli atau 8 Juli, saya lupa, untuk awal dari eCash. Kalau Bitcoin sendiri kan mulai 2008 ya, tetapi untuk untuk melakukan analisis perbandingannya kan sumber yang saya pakai itu tidak di luar Coin Market Cap, tapi saya mengacu pada CMC. Itu mulai terlisting atau tercatat di Coin Market Cap itu mulai 2013 kalau tidak salah, 13-14 itu sekitar 700 ribuan. Nah, untuk tertingginya sendiri Bitcoin di tahun ini ya, 2021, teman-teman mungkin juga sudah tahu dan beritanya juga di mana-mana, itu sekitar 900 jutaan. Berbeda di tiap exchanger, mungkin ada yang 950, ada yang 905 atau 910, itu soal teknis perhitungan di tiap exchanger ya. Untuk eCash sendiri tertinggi adalah 5,4 rupiah. Untuk ya tadi saya koreksi, ternyata sampai 5,4 tertingginya. Nah, untuk presentasenya sendiri atau perhitungan selisih rendah ke tingginya adalah 100.000% plus ya, artinya ada komanya. Saya sebenarnya menghitung komanya, cuman karena terlalu besar ya komanya. Ini kan 922 itu juga ada komanya, dan yang terendah 769 itu juga ada komanya, tapi kita tidak menghitung itu, kita perkiraan aja, kira-kira sekitar 100.000% plus ya. Untuk kelipatannya sendiri 700.000 ke 900 juta adalah 1000 kali lipat untuk kelipatannya ya. Jadi presentasinya 100.000% dan kelipatannya 1000 atau 700.000 dikali 1000, itu ketemunya kan 700 juta. Tapi kita plus-plusin ya, sekitar 1000 kali lipat lebih ya. Untuk eCash sendiri dari 0,3 ke 5 rupiah itu sebesar ketemunya 1400% plus ya, ada komanya, atau kelipatannya adalah 14 kali lipat. Ini kita tinggal bagi saja, 5 dibagi 0,3 itu nanti ketemu sekitar 14 kelipatannya ya. Terus kemudian kita analisis dari kedua tabel atau bagan tadi mengenai perubahan harga di bulan-bulan Juli dan sampai dengan September, karena kita lihatnya pengaruh BTC di awal-awal XEC mulai rebranding ya di bulan Juli, maka kita ketemunya di awal Juli.
Terus analisisnya berarti kita lihat tadi, kita simpulkan harga Bitcoin naik, itu sama dengan harga XEC naik juga, atau terpengaruh kenaikan juga. Lalu kemudian harga Bitcoin turun, itu juga XEC turun. Tetapi ada tapinya ya, setelah kita amati, saya juga mengamati, ternyata tidak selalu turun. Ketika BTC turun, XEC beberapa kali di hari-hari tertentu, di tanggal-tanggal tertentu, itu mengalami kenaikan. Jadi kita kasih chance atau ada peluang untuk adanya kenaikan dari harga XEC di saat harga Bitcoin turun atau dump. Lalu yang selanjutnya, jika harga Bitcoin menembus 1 miliar atau kembali ke 900 juta, itu terus harga XEC itu berapa? Ini masih tanda tanya ya. Kita kemarin sudah membahas sedikit prediksi-prediksi, tetapi di sini kita tidak membahas prediksi ya. Prediksinya kan kemarin sudah. Terus kita kembali ke kenapa kok XEC atau Bitcoin itu bisa naik, dan kenapa Bitcoin dan XEC itu bisa turun. Ini ada beberapa poin indikator yang sebelum beberapa video kemarin juga sudah saya bahas sedikit. Ini kita ulas sedikit aja. Itu ada 7 faktor atau indikator yang mempengaruhi, meskipun ada lebih ya. Ini saya hanya untuk meringkas saja, lebih mudahnya seperti itu. Ada pembakaran, pembatasan, pengurangan, volume, terus kemudian kecepatan transaksi, manipulasi exchanger, pembelian investor, kakap, berita positif, dan kebijakan negara. Dan kalau yang penurunan harga berarti kebalikannya. Tinggal itu saja. Lalu kita langsung masuk ke mengecek update tentang berita ya, mengenai e-cash. Nah, kemarin ada yang sempat terjadi saling perdebatan atau sepahaman mengenai e-cash ini adalah sebuah koin ya, bukan token, jadi tidak dibakar. Nah, teman-teman bisa perlu ketahui juga sebetulnya dibakar, dibatasi ataupun dikurangi suplainya. Ini ada berita bahwa mana ya? Nah, ini XEC supply greatly reduce atau adanya pengurangan. Nah, di sini kita simpulkan atau kita pahami yang disebut pengurangan itu apa. Nah, kalau kita lihat dari supply-nya XEC itu peredarannya masih sama ya. Supply-nya maksimal adalah 21 triliun dan yang beredar masih 18,8 triliun. Nah, ini kok sangat-sangat besar ya. Nah, itu yang patut di analisis lebih lanjut ya. Kita belum memiliki info yang lebih mendalam, makanya kita ini jadi wacana untuk dianalisis atau ditelaah lebih dalam mengenai peredaran supply ini. Tapi setahu saya jika memang ini mengikuti Bitcoin itu kan 21 juta dan suplainya adalah 18 juta. Sisanya adalah ditambang dan juga disimpan atau tidak diedarkan kepada umum, alias di hold atau disimpan oleh developer atau orang-orang tertentu ya, atau VIP itu yang memegang sisa dari supply total dari Bitcoin. Nah, ini kalau
XEC ECAS sendiri ini juga kemungkinan besar mereka menggunakan pola yang sama ya. Sebagian diedarkan untuk umum dan sebagian disimpan oleh developer. Ada juga yang bilang ECAS ini nanti akan di mining. Nah itu saya juga belum begitu menggali berita atau juga informasinya, tetapi yang pasti untuk perkembangan ECAS sendiri ya, jika memang tidak bisa atau tidak akan ada pembakaran koin ya, ini pembakaran koin supply, maka yang dilakukan adalah pembatasan dan pengurangan. Tadi kan ada reduce ya, bisa juga koin ini dibatasi supply-nya. Nanti setelah nilai tertentu maka tidak akan ada lagi supply tambahan, alias di jumlah tertentu maka tidak akan ada peredaran supply lagi. Yang ada hanyalah supply koin atau supply dari peredarannya itu hanya jual dan beli. Jika banyak orang menjual, maka peredaran supply-nya akan banyak gitu ya. Tetapi jika banyak yang membeli, maka otomatis mereka demand-nya akan tertahan ya. Bisa jadi ini akan terjadi ini manipulasi oleh exchanger, karena kan jika kalian membeli lewat exchanger, tidak membeli secara langsung ke developernya atau source tertentu itu, maka koinnya ini atau supply-nya ini sebetulnya dimiliki oleh exchanger ya. Kalian hanya punya akun di exchanger atau nilai koin di dalam exchanger ya, bukan koin aslinya ya. Tetapi jika kalian ingin menarik koin dari exchangernya itu ke wallet, itu juga bisa. Nah kalau itu berarti kalian memiliki koin itu ya. Tapi kalau kalian membeli lewat exchanger, berarti koinnya disimpan di exchanger. Berarti kalian bisa dikatakan koin kalian adalah bentuk digital sebagai pengganti dari koin yang asli gitu ya, atau sertifikat, atau mungkin semacam ya nilai tertentu yang menggantikan dari koin itu ya. Misalkan ada 1 juta koin, berarti 1 juta itu digantikan nilainya oleh 1 juta koin 1 juta nilai digital di exchanger atau di platform tertentu itu gitu. Terus berita-berita positif kalau XEC kemarin kalau nggak salah itu di beberapa berita ya, ada yang memberitakan di YouTube, kemudian kalau nggak salah di mana lagi ya, YouTuber itu juga memberitakan. Kita lihat beritanya ya, XEC newsnya mana ya, news berita. Kita lihat beritanya. Ini hanya ini aja ya, hanya ini saja. Ada update beritanya lewat Twitter.
price estimates, analisis. Kita lihat ini, kalian juga bisa membuka sendiri, tidak ada indikatornya ya. Medsosnya juga ini ya, official, eCash official. Jadi kalian bisa follow di eCash official. Ada 2 ya kalau nggak salah, atau ada 3 ya. Ada apa, eCash yang ini, eCash yang ini, dan eCash yang ini. eCash yang ada underscore dan eCash yang tidak ada underscore-nya. Nanti kalian akan mendapatkan info-info terupdate lebih lebih sumbernya lebih terpercaya ya, ketimbang dari YouTuber atau dari pihak-pihak lainnya ya, karena kan sumbernya jelas dari sini. Atau kalian bisa juga membuka dari eCash-nya sendiri, portal resminya ya, eCash. Ini bisa kalian buka. Nanti juga akan ada informasi-informasi up to date di dalam portal resminya ya, sehingga bisa diketahui perkembangan up to date-nya. Ini kalau kalian mau lihat, eCash ini sebetulnya hampir sama dengan Bitcoin Cash ya. Itu mengenai cash atau uang ya, uang, pengganti uang, atau bisa dibilang untuk alat pembayaran. Bisa mining juga. Nah, kalian nanti ke depannya kemungkinan ya, ini seperti digital finance atau DeFi, Decentral Finance, itu untuk menggantikan alat transaksi untuk belanja ya. Jadi ada beberapa koin atau bahkan token itu yang bisa digunakan untuk membeli sesuatu. Nah, eCash ini nanti kedepannya juga bisa untuk membeli beberapa produk baik di e-commerce, di online shop, maupun di secara konvensional ya, di toko-toko konvensional, di supermarket, mungkin di minimarket dan lain sebagainya. Kedepannya kemungkinan kalau memang ini adalah alat tukar mata uang ya, maka bisa dijadikan untuk alat pembayaran. Itu tujuan utamanya ya, untuk lebih cepat transaksinya, lebih murah, dan juga aman, transaksinya aman gitu ya, data-datanya aman, terus kemudian saldo depositnya juga aman, walletnya aman. Itu oke, gitu aja mungkin secara garis besar dari pengaruhnya. Jelas ada pengaruhnya, naik turun juga. XEC turun jika Bitcoin turun, dan performanya ini ada kelipatan. Berarti tinggal kita lihat ya, ini kan XEC belum ada setahun ya. Kalau untuk Bitcoin Cash ABC itu sudah setahun ya, setahun lebih lah. Itu juga ada penambahan nilai yang cukup signifikan. Saya sudah bahas di video sebelumnya. Nanti kita akan coba lagi mendalami lagi mengenai info-info dan juga sumber-sumber yang bisa saya gali, saya dapatkan di kemudian hari. Oke, terima kasih. Itu aja teman-teman. Selamat menjalani aktivitas dan sampai ketemu lagi.